Selamat pagi, baik perkenalkan nama saya Margaritis Attila, NIM 1803030007, kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview tugas ketiga Sosiologi Politik, buku ketiga yang berjudul Feminisme di Wilayah Nordik, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Yang pertama, kontekstualisasi feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Sami adalah satu-satunya masyarakat pribumi yang diakui di Eropa dan mereka tinggal di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan semenanjung Kola di Rusia. Kutipan pertama yang disebut di atas adalah dari momen dari film Sami Bold ketika Elmarja yang berusia 14 tahun dan adik perempuannya Jena bersekolah di sekolah nomaden pada tahun 1930-an ini adalah sekolah asrama untuk anak-anak Sami. Amanda Kernel menemukan inspirasi dari film tersebut dalam ingatannya tentang cerita neneknya. Film ini mengikuti karakter Ele Marja yang kemudian menyebut dirinya Kristina. Saat dia menavigasi kebijakan pendidikan asimilasi Swedia untuk anak-anak Sami, anak-anak diajar bahasa Swedia tetapi ditolak pendidikan tinggi karena kebijakan rasis yang menempatkan mereka sebagai inferior. Yang berikut, feminisme di wilayah Nordik dan seluruhnya. Banyak pertanyaan yang kami diskusikan dalam jaringan tidak hanya terjadi di wilayah Nordik. Misalnya, sulit untuk mengklaim bahwa politik penghemat setelah krisis ekonomi 2008 memperkuat neoliberalisme dan bahwa tren populisme dan nasionalisme yang meningkat adalah fenomena khas Nordik. Kami mengakui perlawanan terhadap feminisme di wilayah Nordik saat ini. Misalnya Keskinen 2013, Molinari 2014, Svendesen 2015 yang sepadan dengan bagian lain dunia. Namun, ada sedikit eksplorasi komparatif tentang bagaimana perlawanan terhadap feminisme atau interpretasi kesetaraan gender bekerja dalam konteks yang berbeda di seluruh wilayah Nordik. Kami berpotensi menghubungkan studi anti-feminisme semacam itu dengan studi yang menempatkan feminisme sebagai hegemonik dari waktu ke waktu, dan menganalisis apakah anti-feminisme menargetkan semua feminis dan mengisolasi dan mengkambing hitamkan jenis-jenis feminisme tertentu, seperti anti-rasis, postkolonial, atau feminisme queer. Yang berikut, feminisme situasi dan di wilayah Nordik. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar 2018 menarik perhatian pada berbagai aktor politik yang mempromosikan ideologi dan politik anti-gender di Eropa. Mengidentifikasi kelompok utama sebagai konservatif kanan, gereja Katolik, dan populisme sayap kanan yang semuanya memiliki agenda khusus dan memiliki dampak yang berbeda tergantung pada konteks nasional mereka. Mereka juga menunjukkan bagaimana lintasan sejarah dan tradisi politik di Eropa Tengah dan Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat Laut menghasilkan koalisi dan agen yang beragam dalam kampanye anti-gender. Mengingat keragaman diskusi dan konsep dalam literatur penelitian internasional, Verlao dan kontribusi dalam buku ini tidak mengadopsi satu pendekatan teoritis tertentu atau bagian untuk memberikan
berdiri bagaimana gender berhubungan dengan neoliberalisme, nasionalisme, dan kolonialitas. Sebaliknya, penulis menggunakan tradisi dan konsep yang berbeda untuk satu, mengeksplorasi arti berbeda yang diberikan pada konsep. Dua, menguraikan jembatan yang disediakan oleh para sarjana yang berbeda. Dan yang ketiga, menempatkan pemahaman ini dalam transformasi model kesejahteraan Nordik dan feminisme di wilayah Nordik. Yang berikut feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu tindakan penghematan. Negara kesejahteraan dan masa depannya adalah pernyataan feminis sentral karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada perbedaan posisi di kalangan feminis dalam kaitannya dengan bagaimana feminis harus memahami dan merespon pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender dan kesejahteraan. Yang berikut politik feminis solidaritas dan harapan. Metafora, konsep, dan wacana negara kesejahteraan wanita atau ramah gender telah menunjukkan bentuk kesuksesan feminis karena mereka menyiratkan bahwa kolaborasi telah mengarah pada kesejahteraan gender tingkat tinggi. Para sarjana dan aktivis feminis seperti yang ditunjukkan pada saat yang sama merasa ambigu tentang kedalaman analitis di balik keramahan gender semacam itu. Perasaan ambigu tentang hubungan antara negara dan gerakan sosial ini membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Akibatnya, setelah pengantar ini, dalam babnya Pauline Stolz akan membahas feminisme di wilayah Nordik dari perspektif penelitian kooptasi. Yang berikut, kelompok feminis berjuang mengatasi kesejahteraan gender, kesejahteraan, dan solidaritas. Selama dekade ini, upaya untuk membongkar negara kesejahteraan atas nama penghematan, inisiatif marketisasi, dan kebijakan persaingan semakin intensif. Dengan mengadopsi bentuk baru hubungan pemerintahan, mereka berpendapat negara kesejahteraan Finlandia telah bergerak ke arah yang mereka sebut negara strategis, di mana keharusan ekonomi mengesampingkan masalah politik lainnya. Yang berikut feminisme dekolonialisasi di wilayah Nordik. Bagian kedua mengeksplorasi kontribusi pada sarjana yang bekerja di persimpangan antara kerangka pengetahuan dekolonial dan queer. Dengan fokus khusus pada produksi pengetahuan feminis, 3 bab dalam bagian ini membahas produksi pengetahuan feminis dan silsilah feminisme Nordik. Yang kedua, kooptasi dan feminisme di wilayah Nordik, negara kesejahteraan ramah gender, eksesionalisme Nordik, dan interseksionalitas. Kolaborasi historis antara negara kesejahteraan dan gerakan sosial di wilayah Nordik telah membuat kooptasi pernyataan mendasar. Ketegangan antara kooptasi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris di bidang-bidang seperti gerakan buruh di organisasi negara Swedia. Kooptasi dapat menangkap ambiguitas yang dapat diungkapkan secara simultan oleh para sarjana dan aktivis feminis ketika mempertimbangkan metafora,
konsep atau wacana perempatan, perempuan atau ramah perempuan atau negara kesejahteraan ramah gender. Yang berikut negara kesejahteraan yang ramah gender dan kelebihan Nordik. Secara bersamaan di seluruh wilayah, model Nordik ini telah berfungsi sebagai struktur normalisasi dan stabilisasi gender yang muncul. Peneliti feminis telah menunjukkan bahwa secara normatif pengatur heteroseksualitas dan mempromosikan keluarga inti sebagai inti dari perhatian mereka. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.